Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Yuli Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, akan melaksanakan praktik untuk penilaian uji kinerja atau UKIN di kelas 5 SD Negeri 2 Kendang, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Dan ini adalah kartu untuk penilaian UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Anak siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya? Ya, semua. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu, ya. Siapa yang berdoa? Berdoakannya, tapi Di tempat duduk siap, gerak. Kepada guru, hormat, gerak. Selamat pagi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. ya. Terima kasih Mas Sabil yang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa kita nanti dalam mengikuti pelajaran dapat diberikan kelancaran, ya, dan ilmu yang kita dapat nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak, agar pembelajaran pada pagi hari ini kita lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk, berdiri semua. Tepuk semangat. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, ya. Judulnya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Semoga dengan kita menyanyikan lagu dapat menambah semangat kita dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sapi makan rumput? Nah? Coba selain sapi yang makan rumput ada hewan apa saja? Nah, sekarang kalian pernah melihat singa makan rusa? Nah, selain singa yang makan daging apa saja? Harimau, buaya, macan. Anak, hari ini kita belajar tema 5 tentang ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Nah, pada hari ini kita akan
mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Nah, tapi sebelum kita memasuki pelajaran, Pak Danu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. 1. Setelah membaca teks non-fiksi, siswa dapat menentukan minimal 4 pokok pikiran pada teks non-fiksi jaring-jaring makanan. 2. Setelah berdiskusi, siswa dapat membuat peta konsep memuat minimal 4 pokok pikiran pada teks non-fiksi jaring-jaring makanan. 3. Setelah mengamati video pembelajaran dan piramida Charcot atau jaring-jaring ekosistem, siswa dapat menganalisis minimal 3 rantai makanan yang tersusun dalam sebuah jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. 4. Setelah bermain kartu ekosistem pada piramida Charcot atau jaring-jaring ekosistem, siswa dapat membuat sebuah bagan jaring-jaring makanan dari suatu ekosistem. Nah, anak-anak, coba sekarang kita memperhatikan video berikut ini. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, bagaimana anak-anak videonya tadi? Sudah dimengerti ya? Dari video tadi itu siapa yang bisa menjawab pertanyaan di layar ini? Pak, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa? Coba, Sabil. Serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu.
padi dimakan oleh belalang. Terus belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Ini namanya proses atau serangkaian rantai makanan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Bisa? Ya, Rizky. Susunan jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. Ya, betul. Jaring-jaring makanan adalah jaring-jaring makanan tersusun dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Jadi, jaring-jaring makanan itu di sini ada beberapa rantai makanan. Jadi, di sini banyak sekali rantai makanannya. Jadi disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kalian mengeluarkan buku paket kalian. Bukunya dikeluarkan. Tema 5 halaman 100, dibuka halaman 100. Pak, perhatikan ya. Di sini ada piramida ekosistem. Nah, Pak Danu juga mempunyai piramida. Ini Pak Danu namanya piramida Jako atau piramida jaring-jaring ekosistem. Nah, di dalam piramida ini ada 4 tingkatan, 1, 2, 3, 4. Yang paling bawah ini apa? Produsen. Terus atasnya konsumen tingkat 1. Atasnya lagi Konsumen tingkat tingkat 2. Yang paling atas adalah konsumen tingkat 3. Nah, sama dengan piramida di layar. Itu ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Di sini ada contoh-contohnya juga. Kalau produsen di sini misalnya apa? Tumbuh-tumbuhan atau rumput. Terus yang konsumen tingkat 1, rumput dimakan oleh ular. Ular dimakan ayam. Ayam dimakan oleh ular. Ada lagi contohnya. Di sini ada tumbuhan apa? Padi. Padi dimakan oleh apa? Tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan ular. Ada lagi. Di sini gambar apa ini? Rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan katak dimakan ular. Nah, dari konsumen tingkat 3 yang paling atas ini nanti akan apa? Mati. Nah, setelah mati itu akan diuraikan. Siapa yang menguraikannya? Jamur. Jadi di sini ada pengurai. Nah, contohnya adalah bakteri atau jamur. Nanti jamur ini akan dikonsumsi atau akan dimakan oleh tumbuhan buat bahan makanan. Jadi akan muter-muter terus. Ya, itu namanya adalah rantai makanan. Nah, anak, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Jadi nanti dalam mengerjakan LKPD kalian akan berdiskusi dengan teman kalian. Jadi kalian nanti membuat kelompok. Kelompoknya terdiri dari 2 anak. Nah, sekarang kalian membuat kelompok untuk berdiskusi. Ya, ini nanti Pak Danu membagikan LKPD di sini ya. Ini ada LKPD, nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok. Jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya dan namanya siapa saja.
Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan lembar LKPD, nanti di situ ada terdapat cerita non fiksi atau teks non fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Nanti kalian membaca teks non fiksi tersebut. Nah, setelah membaca, kalian dapat menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan tersebut. Ya, pokok pikiran adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nanti kalian temukan pokok pikirannya. Terus di sebuah paragraf hanya memiliki berapa? Satu pokok pikiran yang dikandung dalam kalimat utama. Nah, langkah-langkah untuk menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf adalah satu, nanti kalian membaca dengan baik dan benar. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya ada di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, tentukan pokok pikiran paragrafnya. Nah, itu di layar, coba kalian melihat di layar sana, di depan layar dilihat itu ada contoh paragraf. Lihat itu. Nah, itu ada contoh paragraf. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utamanya apa? Di situ. Hewan ini adalah sapi. Berada di awal atau di akhir paragraf? Di akhir paragraf. Ide pokoknya apa? Ciri-ciri sapi. Nah, kalian nanti juga menemukan kalimat utama dan ide pokoknya seperti itu tadi, ya, di dalam teks non fiksi yang sudah ada di lembar LKPD. Nah, sekarang kalian mulai mengerjakan. Buatlah sebuah peta pikiran yang memuat 3 pokok pikiran informasi penting dari bacaan dan makanan di atas. Nah, nanti kalian membuatnya seperti ini. Jadi di sini ada tanda makanan, ya. Terus kalian dengan membaca kita dapat menemukan informasi. Informasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Untuk membantu menemukan informasi, tentukanlah pokok pikiran pada setiap paragraf. Nah, jadi kalian membuat seperti ini, rantai makanan. Terus pokok pikiran paragraf 1, pokok pikirannya apa? Pokok pikirannya nanti ditulis di kotak. Kalian membuat kotak. Pokok pikiran paragraf 1 apa? Ya. Yang kedua, pokok pikiran paragraf 2 isinya apa? Ditulis dan dibuat dikotakin. Yang ketiga juga sama seperti itu. Nanti dikerjakan di sini, buat kotak-kotak. Nah, ya, jelas ya? Jelas. Anak, sudah selesai semua ya? Jelas. Kalau sudah selesai, sekarang ada sini semua. Kalian sekarang bermain piramida jatuh. Nah, bagaimana cara bermainnya? Ini nanti kalian dari hasil pekerjaan kalian di LKPD yang halaman 5
Nanti kalian bermain piramida debur dengan cara setiap kelompok nanti mengambil ini ada kartu, namanya kartu hewan. Ada ular, katak, dan lain-lain. Nanti setiap kelompok membuat seperti ini di sini. Nah, ini ditempel seperti ini ya. Rantai makanan ekosistem kalian membuatnya di sawah atau di kebun. Kalau di sawah ditulis sawah, kalau kebun tulis kebun. Nanti setiap kelompok disesuaikan dengan yang dikerjakan di LKPD. Nah, sekarang kalian akan membagikan papan yang untuk menempel. Kalian nanti mengambil kartu di depan ya. Yuk, sekarang kalian mengambil kartu di depan sesuai dengan yang dikerjakan di LKPD. Ayo, Luffy ngambil. Alisa. Yuk. Yuk, Kiza. Bentar, bentar. Yuk, cepat. Ambil. Yuk, Luffy. Ambil siap. Ambil. Ayo, yuk, kirim mulai, kerjakan sekarang. Yuk. Ini untuk membuat panahnya. Tebal. Yuk. Nah, ini tadi apa di sini? Nah, disusun. Ini nanti panahnya ditebali, biar kelihatan. Nah ini nanti diberi panah ya, sama seperti di LKPD. Itu diberi panah. Nah ini nanti panahnya bagaimana sesuai dengan LKPD nya tadi. Nah.
diskusi kelompok kami. Yang pertama dari pokok pikiran. Paragraf pertama. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Paragraf 2. Urutan peristiwa memakan dan dimakan dapat berjalan seimbang jika seluruh komponen ada. Paragraf 3. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, bagaimana? Jawabannya betul? Betul? Jawabannya betul? Nah, kalau betul kita beri tepuk salut. Jempol, salut. Yuk, lanjutkan. Yang kedua, tentang rantai makanan ekosistem sawah yang akan dijelaskan oleh Rizky. Halo, saya sekarang akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama, padi. Padi sebagai produsen. Padi akan dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu. Tikus akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen dua. Ular akan dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tiga. Dan elang akan mati, akan diuraikan oleh jamur. Nah, bagaimana? Bagus ya? Nah, kita beri tepuk salut lagi. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nah, terima kasih. Kelompok 3. Sekarang kelompok selanjutnya siapa yang berani? Nah, kelompok 2. Putri, silakan maju bersama Tiza. Halo teman-teman, saya akan menunjukkan hasil presentasi saya dengan kelompok saya. Yang pertama, paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Paragraf 2. Urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang jika seluruh komponen ada. Paragraf 3. Penguraian adalah makhluk yang mengurai kembali tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Bagaimana? Betul ya jawabannya? Betul. Diberikan tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Yang kedua, ada rantai makanan ekosistem kebun yang akan dijelaskan oleh Liza. Mana suaranya? Yang keras, yang keras. Baca yang keras. Adalah sebagai produsen yang dimakan oleh ulat. Ulat adalah konsumen tingkat 1 yang dimakan oleh ayam. Ayam adalah konsumen tingkat 2 yang dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen tingkat 3. Terus, ulang akan. Elang akan mati dan diuraikan oleh jamur. Nah, betul ya. Bagus ya. Diberi tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nah, terima kasih. Nah, ini anak-anak, Pak Danu punya hadiah bagi kalian yang sudah berani tampil di depan. Tadi siapa yang tampil? Rizky, Sabil, Kiza, dan Urfi. Ini Pak Danu punya hadiah. Nah, silakan berempat maju sini. Yuk, maju sini. Tenang Kiza. Nah, ini Rizky. Nah, ini Pak Danu punya hadiah buat kalian ya, berupa buku tulis. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, silakan kembali ke tempat duduk kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah selesai dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah,
kesimpulan apa tadi yang kita ambil? Kita sudah belajar tentang apa? Yang pertama, ya, rantai makan itu apa? Serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urusan tertentu. Ya, betul. Yang kedua kita belajar tentang apa? Jaring-jaring Jaring makanan apa? Jaring makanan? susunan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Ya, betul. Dan ketiga kita belajar tentang apa tadi? Sebuah Teks non fiksi yang di dalamnya terdapat berapa? satu pokok Satu pikiran. pokok pikiran. Betul sekali ya. Nah, anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Pak Dalu punya soal evaluasi. Nah, kalian nanti mengerjakan soal evaluasi. Nanti Pak Dalu akan membagikannya. Nah, sekarang itu dimasukkan ke plastik dulu. Bukunya semua dimasukkan. Jadi dikumpulkan aja. Nah, ini, bawa sini. Itu dibawa ke lati, dimasukkan lati. Nah, yang di atas meja semua pulpen atau amplop bukunya dimasukkan semua bukunya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Di sini terdiri dari 10 soal. Ya, pilihan ganda kalian nanti memilih jawaban yang paling benar. Pak, kerjakan sendiri-sendiri, jangan apa? Mencontek ya. Agar ke mejanya kembali. Nah. Dimasukkan ini. Yuk. Ya, sekarang mulai dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kalian dan nomor absennya. Ditulis di pojok kanan atas. Ditulis. Silakan dikerjakan. Sudah selesai ya anak? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti ditaruh di meja kerjanya. Nah, dibalik nanti Pak Daru akan menelitinya. Nah, dibalik. Nah, anak, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran kita menyanyikan lagu dari Jawa Tengah, karena kita apa? Kita juga berasal dari Jawa Tengah. Nah, kita menyanyikan lagu yang berjudul Suwe Ora Jawu. Sekarang berdiri semua. Yuk. Yuk, sambil joget.